Shalom, ketemu lagi dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman pelayanan bersama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sudah sangat terkenal saat ini. Kita melihat Saifuddin Ibrahim sebelum dia menjadi seperti sekarang ini terkenal, dipanggil ke sana kemari dan dipakai Tuhan luar biasa. Ada hal atau pengalaman-pengalaman yang cukup boleh dikatakan ya suka duka, sedih gitu terjadi sebelum dia menjadi seperti saat sekarang ini. Kita tahu bahwa Saifuddin Ibrahim ini semua kita sudah tahu latar belakang dia, seorang yang hebat, guru di Pondok Pesantren Al Zaitun di daerah Indramayu sana, pondok pesantren yang begitu besar, megah. Dia juga mempunyai jabatan yang oke di sana, dan kita tahu secara singkat dia akhirnya bertobat terima Yesus tahun 2006 dan pergi ke satu tempat dan ke tempat-tempat lain, dan tahun 2008, 9, 10, antara 2008 sampai 2010 saya bertemu dengan Bapak Saifuddin Ibrahim ini ketika beliau mulai menginjil, mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat ajarannya, kepercayaannya yang lama. Dia pintar berbahasa Arab, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan dia coba mengajar orang-orang Kristen dan orang-orang non-Kristen untuk memahami ajaran beliau ketika beliau belum percaya kepada Yesus. Dan sebelum Saifuddin Ibrahim sehebat sekarang atau seterkenal sekarang, saya udah lama kenal dengan beliau ini. Sama-sama kami pelayanan di Bekasi tahun 2008 kalau nggak salah, sampai 2008, 9, 10. 2008 sampai 2010 kalau tidak salah. Sudah lama, saya agak lupa. Ada satu tempat rumah dipinjamkan kepada Pak Saifuddin Ibrahim ini di perumahan Jaka Sampurna, Bekasi. Ini dari Jakarta Timur ada daerah Kalimalang, kita lurus terus ke arah Bekasi, nanti di sana ada perumahan Jaka Sampurna. Dan di perumahan ini ada satu rumah yang diberi bukan berarti di free gitu, enggak, tapi dipinjamkan lah, bahasanya dipinjamkan untuk dipakai di perumahan Jaka Sampurna di Bekasi ini. Mudah-mudahan Pak Saifuddin Ibrahim melihat video saya ini, dan mungkin kalau lihat video ini pasti ingat kenangan-kenangan sedih, pahit, suka dan duka. Rumah ini dipinjamkan, lalu disinilah mulai mengajar Pak Saifuddin Ibrahim ini tentang bagaimana dia meninggalkan Muslim dan terima Yesus, dan menafsirkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dan salah satunya yang ikut belajar di situ sama-sama kami ada, yaitu saya beserta teman-teman saya satu lagi, Bapak Pendeta Arthur, orang Ambon yang ada di Bekasi juga, dan satu lagi teman saya
Ini jemaat Tuhan yang cukup setia, hebat dalam penginjilan, namanya Riko ini pernah dia masuk ke acara solusi, bagaimana dia dulu seorang penjual togel, orangnya nakal, brutal, tapi dia terima Yesus dan akhirnya menjadi orang yang baik dan ikut menginjil bersama Pak Saifuddin Ibrahim ini, beserta dengan saya dan Bapak Pendeta Arthur dan teman-teman yang lain. Kita belajar sama-sama di Perumahan Jaka Sampurna pada saat itu. Perumahan Jaka Sampurna. Saya ingat betul itu Pak Saifuddin itu sudah bawa laptop itu. Selalu dia buka laptop ajar begitu. Kita dengar, kita belajar sama-sama untuk menginjil. Dan kita tahu pada saat itu ya rumah dipinjamkan, ya makan ala kadarnya. Sementara banyak gereja-gereja yang belum atau takut menerima Pak Saifuddin Ibrahim ini, takut bermasalah. Jadi takut menerima karena baru terima Yesus kan masalah tuh, baru terima Yesus nanti ada gereja terima, wah gereja takut. Jadi gereja-gereja masih banyak yang takut pada saat adalah mungkin 1-2 gereja yang berani terima, panggil, undang gitu. Tapi rata-rata takut. Kalau sekarang tuh lihat tuh pendeta-pendeta terkenal, Pak Gilbert, Pak Yosua, banyak pendeta-pendeta terkenal undang beliau sekarang. Kalau dulu takut semua nih, karena memang awal terima Yesus gitu loh. Jadi masih ngeri di suasana. Jadi kita ini bergabung di Perumahan Jaka Sampurna, belajar terus dan kerap kita juga menginjil, jalan. Enggak ada mobil, enggak naik angkot, naik kadang-kadang motor bonceng 3 begitu. Dengan Pendeta Arthur ini teman saya, ya, boncengan. Kita pernah pergi ke daerah Jakarta Timur, Raden Inten, Kalimalang, lalu belok ke kanan Jalan Raden Inten. Di Jalan Raden Inten ini ada gedung veteran, dan gedung veteran ini dipakai oleh gereja Bethel untuk ibadah di lantai 2 atau lantai 3. Cabangnya Pak Insinyur Niko di Raden Inten, pasti tahu. Dan di belakang gedung veteran ini ada rumah jemaat Ibu Selamat namanya. Ibu Selamat, suaminya Selamat, jadi istrinya kami panggil Ibu Selamat. Kami pergi ke sana dan ketika ada di rumah Ibu Selamat ini ya menginjil dan sambil bawa buku. Pak Saifuddin kan buat buku kecil itu. Nah, lalu buku dijual. Saya ingat betul buku itu dijual cuma 5.000. Jalan kaki pakai sandal jepit. Oh, kumel kan. Ya itu ya baru terima Yesus. Orang semua kan pada menolak, takut. Dan Pak Saifuddin ini juga kan meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya juga ketika dia keluar dari pondok pesantren itu. Jadi hidup miskin sama-sama. Saya juga pelayanan juga berperintisan, teman saya juga Pak Arthur demikian, dan Riko lah yang menemani kami, jemaat yang setia ini yang bertobat dari bajingan Tengi ini. Akhirnya dia bertobat dan masuk di solusi, pernah acara solusi dia bertobat gitu. Kami ke rumah Ibu Selamat ini, kebetulan Ibu Selamat ini orang tuanya Riko ini gitu loh. Dia ajak sama Riko ini ke rumah orang tuanya, lalu cerita di sana sambil jual buku. Dia tulis buku tadi yang kecil tentang penginjilan. Siapa Yesus itu ditafsirkan dari ayat ini dari berbahasa Arab. Dia jago. Oke. Dan 5.000 kalau nggak salah saya ingat itu tahun 2008, 2009 lah. 5.000 itu. 5.000 buku. Dia kan bertobat tahun 2006, lalu pergi bertemu dengan kita di 2008 lah. 2007, 2008 tuh 2008an. Nah, kita yang ada di Perumahan Jaka Sampurna menginjil kemana-mana, jalan kaki nih. Nanti ada orang yang beli buku, puji Tuhan, bukan masalah uangnya, tapi mereka beli dan baca, tahu kebenaran. Uang 5.000, uang ini juga dipakai untuk pelayanan, operasional pelayanan, untuk makan, susah. Dan itulah yang dilakukan Pak Saifuddin Ibrahim beserta kita ini, saya beserta dengan teman saya Pendeta Arthur, Riko dan yang lainnya. Itu terus terjadi, berlangsung, dan tahun 2010
atau 2010 saya apa namanya coba cari pelayanan, jadi sehingga saya tidak begitu aktif lagi dengan mereka, karena saya juga cari pelayanan, mereka tetap jalan gitu dan penginjilan, tapi juga saya sering-sering datang lagi ke tempat mereka, lihat situasi keadaan, sambil saya juga berjalan. Dan pada akhirnya saya pindah ke Jawa Tengah, Salatiga ini, kota Salatiga, merintis pelayanan di sini. Dan mulai saat itu saya lost kontak dengan Pak Saifuddin beserta Riko dan teman saya Pendeta Arthur dan yang lain-lainnya lah, grup-grup ini semua lost kontak. Tahu sendiri zaman itu HP kan masih HP zaman dulu dan nomornya sering ganti-ganti. Gimana hamba Tuhan perintisan toh? Kalau lagi nggak punya uang, nggak bisa beli kartu, nomornya hilang gitu, hilang nomornya, lost kontak gitu, lost kontak. Saya ke Jawa Tengah, mereka ada, dan Pak Saifuddin beserta dengan yang lainnya terus berjalan, dan dengan pertolongan Tuhan makin maju. Ya, Pak Saifuddin makin maju, dan saya terakhir dengar Pak Saifuddin ini lagi, dengar lebih kurang 2 tahun yang lalu ketika dia ditangkap polisi. Tangkap polisi, masuk penjara. Saya heboh di media sosial. Lalu saya dengar gitu loh. Waktu saya di Salatiga dengar Saifuddin. Oh, Saifuddin. Oke. Baru saya Saifuddin itu ya Saifuddin ya. Waktu sama-sama kami di Jakarta itu 2008-2009 itu Jaka Sampurna. Begitu saya dengar Saifuddin di penjara, saya baru dengar. Dan terakhir setelah dia di penjara lebih kurang mungkin satu tahunan kalau nggak salah, akhirnya dia bebas, dan saya melihat sekarang dia ada di mana-mana, di YouTube, diundang di mana-mana. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau beliau saat ini sudah baik dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bela mulai dari keluar dari pondok pesantren dulu sampai akhirnya hidup bersama-sama dengan kita. hidup susah di Jakarta itu, di Jaka Sampurna itu perumahan, sampai akhirnya saya lost kontak, dan akhirnya saya dengar dia masuk penjara dan keluar, dan akhirnya sekarang menjadi hebat, luar biasa saya dengar. Dan saya berharap terus Pak Saifuddin ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi inilah kisah sedih yang pernah kita alami bersama. Anda langsung seperti sekarang ini senang gitu, Anda langsung diberkati dan lain. Enggak, dulu sedih. Makanya susah jual buku kita, jual buku sama-sama. Jadi saya berharap Pak Saifuddin dengar atau lihat ini YouTube saya ini, mudah-mudahan ingat saya Samsudin Simarmata, dan teman kita ada Riko dan Pak Arthur yang ada di perumahan Jaka Sampurna dulu. Kita bukan sok kenal, tapi memang kenal dan memang tahu. Pasti kalau Pak Saifuddin dengar lihat video ini pasti tahu. Dan saya juga nggak mau orangnya kalau sudah terkenal gini langsung mepet-mepet begitu, nanti dikira gimana. Enggak, saya hanya dengar, coba buat YouTube ini, semoga YouTube ini didengar sama Pak Saifuddin Ibrahim. Bahkan orang-orang mungkin juga yang dengar YouTube ini, tolong disampaikan, nanti di share ke Pak Saifuddin lah video ini supaya dia lihat. Nah, inilah perjalanan hidup daripada Pak Saifuddin Ibrahim. Tuhan tolong dari keluar susah dengan kita, dan akhirnya sekarang diberkati oleh Tuhan, dan terus saya doakan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Jangan lupa ya dengan kita Pak Saifuddin Ibrahim. Saya tahu lah Pak Saifuddin tidak mungkin lupa kepada kita. Dan sekali lagi, keberhasilan tidak diraih dengan instan. Kesuksesan tidak diraih dengan instan. Begitu juga dalam mengikut Tuhan. Tuhan izinkan kesusahan, masuk penjara, keluar, dan akhirnya seperti Pak Yusproni juga pernah mengalami demikian. Jadi salam ya Pak Saifuddin Ibrahim ya, Samsudin ya, teman lama. Kita sama-sama dulu ya, sekali lagi melayani di Jaka Sampurna, sama satu grup kita belajar, jual buku, kesana kemari, pakai sandal jepit.
Jadi saya sekarang sudah di Salatiga melayani walaupun perintisan, ya jemaat masih sedikit. Pak Saifudin sekarang itu sudah hebat, ya kita saling mendoakan. Semoga cerita saya ini memotivasi kita lah, untuk kita boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan Tuhan pasti menolong, memberkati seperti Tuhan memberkati saya, maupun memberkati Pak Saifudin. Dan saya nggak tahu juga kabarnya teman kita Pendeta Arthur gimana sekarang di Jakarta. Kalau Riko masih di ikut Pak Niko di gedung veteran yang ada di Jalan Raden Intan. Ya, jadi biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang nonton video ini tahu, monggo di-share dulu ke Pak Saifudin Ibrahim supaya dia dengar dan lihat. Saya mau kontak, mau hubungi dua, agak ngeri, agak takut. Iya nanti kalau kenal, kalau enggak gitu. Soalnya orang sekarang udah terkenal gitu. Jadi kita ngeri aja, maksudnya ya gimana ya? Takut aja gitu kan. Jadi saya lewat video inilah supaya Pak Saifudin, orang Jawa bilang mengeleng-eleng, mengingat-ingat. Salam ya Pak Saifudin Ibrahim, kita dulu di perumahan Jaka Sampurna, Bekasi. Jalan kaki, meripinjil kemana-mana, hidup susah, jual buku 5.000 untuk makan, untuk biaya operasional. Tuhan Yesus memberkati, saya yakin dan percaya Tuhan terus akan menolong kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.